Selamat sore, saya Basuki. Izinkan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan presentasi untuk memenuhi tugas UAS semester 1 mata kuliah Komunikasi Organisasi dan Kepemimpinan yang diampu oleh Ibu Dr. Eli Yuliawati MSI. Adapun topiknya adalah merancang model pengelolaan komunikasi organisasi. Sebagai kelanjutan dari tugas tipe 1 dan tipe 2, kasus yang diangkat dalam bahasan ini adalah konflik antara himpunan driver Kusen se-Jabodetabek dengan pihak Gojek. Seperti kita ketahui, konflik ini sudah diketahui khalayak luas karena diberitakan oleh berbagai media, antara lain oleh cnbcindonesia.com. Inti dari masalahnya adalah para driver Kusen merasa dirugikan karena adanya penurunan insentif. Nah, dengan adanya penurunan insentif ini sama dengan penurunan pendapatan. Sementara dari pihak Gojek sendiri, dari berita yang ada, belum memberikan konfirmasi apapun. Seperti diberitakan di media, sampai sejauh ini pihak Gojek memang belum ada memberitahukan masalah atau sebenarnya ada apa sih masalah yang ada itu. Ini adalah buku-buku referensi yang dipakai untuk menganalisis, memberikan dasar-dasar atau prinsip-prinsip dasar dalam komunikasi krisis. Ada crisis communication, ada organizational crisis management, dan public relation. Prinsip dasar komunikasi krisis yang pertama dari buku yang sudah saya sebutkan tadi, yang pertama adalah selalu asumsikan skenario yang terburuk. Mengapa Gojek perlu mengasumsikan skenario yang terburuk? Karena memang Gojek harus mempertimbangkan semua potensi masalah. Kalau misalnya ada sesuatu yang buruk yang terjadi, maka Gojek perlu memikirkan kira-kira apa itu skenario terburuk pada konteks adanya demo yang sudah 2 kali. Kemudian tentu saja kita mempertimbangkan konsumen yang dirugikan, stakeholder mungkin yang dirugikan, maka skenario terburuk yang bisa terjadi adalah pemutusan hubungan kerja. Dan jika hal itu terjadi, maka Gojek perlu mempertimbangkan apa yang perlu disampaikan ketika PHK itu berlangsung. Dan yang tidak kalah penting adalah timing atau kapan waktu pemberitahuan. Prinsip dasar komunikasi krisis yang kedua adalah pastikan Gojek memiliki rencana. Misalnya kapan informasi itu akan disampaikan, karena ini kan sudah berlarut-larut, ya. Artinya sudah tadi disebutkan bahwa ini adalah pemogokan yang kedua, maka hal ini harus segera diatasi. Dengan cara apa? Yaitu menentukan kapan akan bertemu dengan pihak yang dianggap ya punya masalah, dalam hal ini adalah mitra dari Gojek sendiri. Kemudian apa atau agenda apa yang akan dibicarakan? Siapa saja yang akan dilibatkan dalam pertemuan? Di mana pertemuan akan diadakan? Bagaimana pelaksanaannya? Semua harus sudah dipikirkan secara matang. Yang ketiga adalah jangan buang waktu, ya. Manajemen harus cepat memahami inti masalah dengan datang langsung bertanya kepada pihak-pihak yang mengerti masalah itu. Kemudian menginvestigasi, mengumpulkan informasi mengapa hal ini terjadi, dan kemudian lakukan langkah-langkah konkret. Tunjukkan perusahaan memiliki niat baik untuk menyelesaikan masalah, bukan menghindar dari masalah. Kemudian berkomunikasilah dengan media, pahami bagaimana berkomunikasi dengan media, karena sering terjadi bukan misalnya perusahaan merasa sudah menyampaikan banyak hal kepada media, tetapi yang dimuat hanya kecil saja beritanya. Ya, ini tentu saja karena mungkin pihak organisasi atau perusahaan tidak mengerti bagaimana media memproses sebuah berita. Ya, ini harus dipahami atau dipelajari. Berikutnya adalah dahulukan manusia. Ya. Mengapa hal ini penting mendahulukan manusia? Karena dengan mendahulukan manusia berarti Gojek sudah mempertimbangkan atau mengetahui
mana yang prioritas? Dalam konteks ini manusia adalah driver, kemudian customer, ya. Kalau kita sudah memikirkan driver, customer, berarti Gojek sudah satu langkah lebih bagus karena yang dipikirkan bukan hanya cash flow, untung, dan untung. Jika masyarakat memahami bahwa Gojek memperhatikan unsur manusia, ini merupakan hal yang bagus karena bagi perusahaan ini bisa meningkatkan citra atau reputasi perusahaan. Kemudian prinsip yang kelima adalah kecepatan. Apa bedanya dengan jangan buang waktu? Kalau jangan buang waktu itu lebih kecepatan untuk memetakan masalah ke dalam internal, tapi kalau kecepatan di sini berkait dengan kaitan kita dengan perusahaan dengan pihak eksternal. Misalnya apa kira-kira di tengah krisis ini ya yang perlu disampaikan? Seperti kita tahu bahwa di tengah krisis khalayak itu ingin mendapatkan informasi secara cepat, ya. Kalau kita lambat, tidak efektif, tidak meresponi dengan cepat, ya, pers atau media itu bisa mengisi kekosongan media dengan berita menurut versinya sendiri. Dan bisa jadi berita yang ditulis itu sangat merugikan perusahaan. Kemudian Antonison juga mengatakan bahwa respon yang cepat merupakan satu-satunya cara organisasi mengontrol krisis. Ya, ini penting sekali. Jadi jangan sampai lambat, kemudian krisis sudah betul-betul parah, kemudian yang lebih menyakitkan lagi yaitu perusahaan sudah bangkrut. Jadi kita tidak bisa melakukan apa-apa karena itu kecepatan untuk meresponi masalah, menyampaikan kepada pihak luar yang berkepentingan itu sangat-sangat penting. Berikut adalah model ya pengelolaan komunikasi organisasi yang bisa saya buat atau saya rumuskan ya. Kalau kita perhatikan komunikasi organisasi itu ditimbang dari siapa komunikator yang menyampaikan dan siapa komunikan atau audiens yang menerima bisa dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Kemudian bagaimana komunikasi internal itu disampaikan dan bagaimana komunikasi eksternal itu disampaikan, ya dilihat dari mediumnya bisa berupa tulisan atau lisan. Kemudian supaya komunikasi internal dan komunikasi eksternal itu berhasil ya bisa menolong perusahaan untuk mengatasi krisis, maka perusahaan perlu ya memerhatikan 5 prinsip komunikasi krisis. Yang pertama adalah selalu asumsikan skenario terburuk. Pastikan perusahaan memiliki rencana, jangan buang waktu, dahulukan manusia dan kecepatan. Tentu saja setelah tahu prinsip-prinsip ini, ya perusahaan atau Gojek perlu membuat program. Ya, program ini dibedakan menjadi 2, yaitu internal dan eksternal. Ya. Secara lebih detail saya akan menjelaskan dalam paparan berikut. Ya. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa komunikasi internal, komunikasi eksternal itu perlu ya memiliki dasar yang kuat. Dasar itu apa? 5 prinsip komunikasi yang sudah dijelaskan panjang lebar di atas tadi. Ya. Kemudian, ya, yang perlu diperhatikan di sini adalah setelah tahu prinsip-prinsipnya, membuat program secara teliti, ya, hati-hati, tapi juga mempertimbangkan kecepatan, baik itu program komunikasi internal dan eksternal. Program komunikasi internal, misalnya ini ya, melakukan koordinasi. Koordinasi ini sangat penting. Mengapa? Karena tanpa koordinasi ya dalam situasi krisis biasanya orang semua panik, tidak tahu apa yang disampaikan, kemudian langkah-langkah apa yang mau dikerjakan tidak tahu. Tapi dengan koordinasi itu akan sangat membantu. Misalnya siapa yang bertanggung jawab berbicara dengan media, siapa yang harus mendampingi atau bertanggung jawab mendampingi juru bicara dalam hal ini, ya. Kemudian apa saja yang disampaikan, kemudian bagaimana evaluasinya, kemudian pemetaan level krisisnya, termasuk keputusan strategi yang akan diikuti seperti apa, itu semua adalah program-program yang harus diadakan atau dibuat
dalam lingkup internal. Kemudian program komunikasi eksternal ya itu ada beberapa yang bisa dilakukan. Misalnya identifikasi khalayak dan stakeholders yang terdampak, siapa saja mereka. Kemudian pahami grup-grup yang ada di khalayak dan bicaralah mereka dengan bahasa mereka. Nah, kemudian tentu saja pihak yang telah ditunjuk atau timnya itu menenangkan semua orang supaya tidak panik. Ya. Berikutnya adalah berikan respon terhadap laporan negatif. Jadi kalau ada sesuatu yang negatif, segera direspon. Berikutnya, putuskan apa yang ingin Anda komunikasikan kepada dunia luar. Jika mungkin, kenali siapa pemimpin opininya. Ya. Terakhir adalah memilih saluran media yang tepat. Karena kita tahu ya media itu memiliki jangkauan yang berbeda-beda. Kemudian juga tingkat kepercayaan. Ya. Pilihlah tentu saja ya media yang objektif, yang bisa membantu bagaimana perusahaan menyelesaikan masalah, Gojek menyelesaikan masalah, sehingga krisis yang ada segera tertangani. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya.